pangkatnya mengkilat, maaf ya, woi, ada melati, ada bintang, ada apa, balok ini. Tapi ternyata dungu hanya bisa mempengaruhi masyarakat, hanya bisa merusak mental masyarakat. Anda digaji oleh negara menggunakan uang rakyat, bekerja sudah disumpah. Disumpah, kerjanya sudah disumpah. Tapi ternyata apa yang terjadi? Menyelewengkan sumpah. Ya, saya disumpah sebagai advokat. Saya ini tugas yang saya lakukan seperti sekarang, memberikan pemahaman, dalkum. Memang bahasa saya kurang bagus. Saya orang dari luar pulau, Pak. Saya orang Sulawesi. Ya, tepatnya saya orang Sulawesi Tenggara dari Kendari. Suku saya Tolaki. Ya, kami itu tidak pintar basa-basi. Kami pintar bekerja yang kalau bukan hak kita tidak ambil. Ya, jadi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, tolong jangan malu-maluin, ajarin. Ajarin itu namanya anggota polisi, terlebih-lebih yang bekerja di bidang penyidikan dan pengawasan harus mengerti KUHP, mengerti Perkap nomor 8 tahun 2009, mengerti tentang Perkab nomor 3 tahun 2014, mengamalkan itu dan mengerti tentang Perkap nomor 6 tahun 2019. Cukup jelas, di situ sudah cukup batasan-batasan. Anda tidak usah pintar, hafalin aja. Coba polisi disuruh mengetahui tentang KUHP, ya, gak usah mengetahui nyogok berapa, pasal berapa, gak usah. Gak perlu mengerti pasal-pasal itu gampang. Tapi tata cara, ya, misalnya kalau ada masyarakat melapor, ya, kita tahu seseorang yang melapor itu apa tujuannya. Ya, ada orang melapor, ada orang mengadu. Kadang-kadang ada orang melapor, polisi langsung terima, kemudian tidak diolah. Harus diolah sesuai Perkaba pada lampiran 3, pada lampiran halaman 12 itu di situ tata urutan penyidikan. Setelah dia terima apa? Dia pelajari peristiwa tindak pidana apa yang terjadi. Jadi bukan ucu-ucu langsung orang di ini. Kemudian bagaimana terjadinya tindak pidana itu? Ya, sekali lagi kita harus melihat, kalau kejadian tindak pidana itu di luar dari kesengajaan, berbeda dengan orang yang bekerja yang melakukan dengan ada modus dan motif. Ya, ketiga, mengapa tindak pidana itu terjadi? Misalnya ada seorang yang meminjamkan uang kepada temannya, kepada rekannya, bila mau bayar dalam tempo 1 minggu mau dibayar, ternyata sudah 1 bulan, 6 bulan nggak dibayar, ditagih nggak mau datang-datang bayar. Akhirnya apa? Lalu dimasukkan di sosmed, ya kan? Begitu dimasukkan sosmed, itu dianggap pelanggaran undang-undang ITE. Ini otak taruh di mana? Ya, bagaimana cara orang menagih kalau sudah tidak bisa, masa dibunuh orangnya? Ya, satu-satunya ditagih melalui internet, karena di situ dia mungkin akan jadi malu, harus dipermalukan. Ya, daripada dibunuh lebih baik dipermalukan. Dan itu memang harus, kecuali kan udah punya utang kemudian ditagih di sosmed, itu salah, fitnah. Tapi kalau tagih, ya mau bilang apa? Tagih aja. Ya lain kalau perusahaan itu kan badan hukum, tidak boleh. Tapi kalau perorangan, utang perorangan ini loh yang dimaksud. Karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang pinjam meminjam utang perorangan. Tapi kalau misalnya utang badan usaha, ya itu tidak boleh. Karena kenapa? Ada ruang untuk gugatan perdata. Sedangkan kalau perorangan tidak ada. Jadi mau nggak mau ya harus begitu. Lalu kemudian apa dan bagaimana modus operandinya? Ini yang harus diperhatikan. Kalau modus operandi itu tidak ada namanya mens rea kriminal, maka polisi harus berpikir. Itu Pak Jokowi sudah pernah bilang, ya, mens rea. Kalau tidak ada mens rea, polisi jangan cari-cari. Jadi saya ini berbicara bukan berbicara tanpa fakta, ya. Lalu kemudian apa? Di mana tempat lokasi atau di mana tempat-tempat atau lokasi yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi? Ini kadang-kadang kita main persepsi.
Padahal pidana tidak boleh pakai persepsi atau apa itu asumsi. Coba bayangkan, saya pernah, ini masih rangkaian saya dikriminalisasi. Surat itu saya bikinnya di Surabaya. Padahal surat yang saya bikin itu tidak ada hubungannya dengan ijazah. Tapi oke lah, itu dijadikan sebagai alat bukti. Surat saya buat di Surabaya, saya kok dituntut di Sidoarjo. Sekarang ini surat saya buat. Kalau karena perbuatannya itu menjadi pidana, maka di mana tempat melakukan perbuatan itu? Tapi itulah, lagi-lagi polisi dungu, tolol dan bego, jaksanya juga bego, ya gitu. Mereka penggunaan. Nah, kalau penggunaan apa yang saya gunakan? Saya tidak melakukan kejahatan. Saya menulis surat, saya tidak melakukan kejahatan. Baik itu kemudian surat saya nyampe itu bukan karena kejahatan. Saya menanyakan aset jaminan saya. Ya. Karena sampai sekarang, sampai hari ini BPR Jatilesari masih menyandra saya punya aset. Saya sengaja biarkan. Nanti besok-besok karena hukum ini sudah tidak bekerja, saya pakai hukum rimba. Ya. Jangan salahkan kalau sampai saya melakukan hal-hal yang tidak apa ini. Karena kenapa di sana ada aset saya, ya? Saya perlu kasih tahu para penegak hukum, tolong Anda harus berpikir bagaimana mencegah supaya tidak ada persoalan begitu. Lalu benda apa saja yang terkait dengan dugaan tidak pidana. Jadi kalau ada orang datang melapor, harus dia tunjukkan apa buktimu bahwa dia telah melakukan tidak pidana. Bendanya di bawah. Bukan orang yang dilaporkan harus menunjukkan. Tolong diketahui pada masyarakat, ya. Selama ini kita selalu dibodoh-bodohi sama penyidik, ya. Di dalam KUHP pasal 66, seorang saksi ataupun tersangka tidak dibebani kewenangan untuk membuktikan. Tapi selama ini kasihan. Orang-orang yang dikriminalisasi malah justru disuruh membuktikan. Tidak ada kewenangan. Baik itu di penyidikan maupun di peradilan, itu dilarang. Tidak ada namanya apa. Bukan dilarang. Maksudnya namanya tersangka, terdakwa, ataupun saksi terdakwa, tidak dibebani beban pembuktian. Karena yang melaporkan itu adalah orang lain, maka orang lain yang harus dia mendalilkan, dia yang melaporkan. Jadi teman-teman pengacara, tolong ya. Ini saya kebetulan sedikit agak banyak menguasai tentang KUHP. Mari kita belajar tentang hukum. Jangan mempelajari hanya sedikit-sedikit. Anda harus perhatikan itu. Banyak sekali masyarakat kita yang dibodoh-bodohi. Dan kalau Anda jadi terlapor, tolong dicatat. Siapapun yang menjadi terlapor, Anda tidak punya kewajiban untuk membuktikan laporan orang lain. Kalau ada orang yang melaporkan kamu pencuri, saya tidak mencuri. Apa buktinya kau tidak mencuri? Bukan saya membuktikan. Harusnya orang yang melaporkan saya sebagai pencuri, dia harus membuktikan barang yang saya curi mana. Jadi itu proses hukum yang diatur KUHP. Ya, harus dipahami bahwa KUHP itulah yang menentukan, yang mengatur peradilan umum. Ya, kepolisian, kejaksaan dan hakim tunduk pada KUHP. Jadi mohon dipahami. Selanjutnya saya juga minta kepada para penyidik, ya. Jadi saya kembali lagi kepada penyidik koruptor, penyidik korupsi. Silakan Anda jalankan. Saya menghormati. Tetapi sebagai aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, saya ingin memberitahu kepada masyarakat yang terkena operasi tangkap tangan dengan KPK ataupun BNN ataupun penyidik daripada narkoba. Jangan sembarangan mengeluarkan statement kalau Anda tidak mengerti betul. Bahkan kalau bisa Anda jangan mau diinterogasi. Nah, karena itu kalau Anda tidak mau diinterogasi, ya, tanpa ada legal, Anda harus punya kartu ini. Ini kartu memberikan Anda akses untuk mengatakan saya keberatan diinterogasi kalau saya tidak didampingi oleh legal pribadi saya dari dari lawyerku. Karena di sini sudah tertulis, ya,
terjadi operasi penegak hukum, hubungi nomor sekian. Kemudian di sini kartu ini berlaku sebagai surat kuasa. Jadi Anda sudah punya surat kuasa umum sebelum timbul permasalahan. Karena itu ini adalah akses, Pak. Kayak seperti di luar negeri. Di luar negeri family law, ketika mereka-mereka ini yang mungkin ketangkap di jalan karena membawa mobil ugal-ugalan atau mengkonsumsi alkohol berlebihan, itu ditahan, diperiksa ke kepolisian. Mereka tidak akan pernah memberikan yang namanya apa? Pernyataan. Tidak akan pernah memberikan pernyataan. Kalau tidak ada legalnya datang. Kita di sini kan orang bodoh semakin dibodoh-bodohi, ya. Jadi sekali lagi saya minta kepada penyidik dari KPK atau pidana korupsi, Pitsus, kejaksaan maupun kepolisian, ya mohon maaf, saya harus mendikte Anda, ya. Saya bukan berarti benci kepada penegakan penegakan disiplin korupsi, tetapi Anda ini terus saja tidak selamanya bersih, ya. Saya melihat ini ada yang aneh di dalam penerapan hukum kita. Salah satu contoh di pengadilan, hakim itu sudah jelas-jelas membuat keterangan palsu di atas akta otentik, menempatkan keterangan palsu di atas akta otentik, tapi mereka nggak dihukum. Padahal kalau masyarakat biasa yang diadili, ketika memberikan keterangan palsu saja sudah dianggap memberi pernyataan palsu. Apalagi kalau menempatkan sesuatu yang palsu pada akta otentik, sudah pasti dihukum, ancamannya 7 tahun. Coba bayangkan. Nah, hakim yang mau menyidangkan perkara saya, hakim majelisnya yang ini saudara Eko SH, ya, kalau nggak salah Pak Haji, dan saudara Haji Ridwan SH, itu masing-masing hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Mereka menempatkan saksi ahli dari OJK di dalam pertimbangan putusan orang yang tidak pernah diperiksa. Sedangkan orang yang diperiksa mereka tidak masukkan keterangannya. Kan aneh. Inilah yang kita bilang aneh. Makanya kalau penegak hukum nggak benar, masyarakat lawan saja. Mintanya apa? Hukum tembak di tempat. Ingat, kalau ada yang menembak Anda karena Anda menuntut keadilan, maka dia bisa dihukum lebih berat. Ya, jadi bukan berarti penegak hukum dikasih pistol, dikasih senjata, lantas dia boleh menembak. Nggak ada, itu namanya nggak dihukum. Dihukum, Pak. Kalau Anda ditembak kemudian mati, ingat, Anda biar juga bagaimana tetap akan mati. Ikutilah konsep saya. Ya, saya nggak takut lagi sekarang nih. Makanya saya berani bersuara. Kalau ada penyidik mau datang mau langsung panggil saya akan tanya mereka, kamu dasarmu apa? Kamu dungu, bodoh, tolol atau cerdas? Kalau dia bilang saya tersinggung, kau tersinggung apa? Saya juga tersinggung. Ya, kau pikir panggilan, kau tidak pernah baca itu KUHP nomor 8 tahun 2009. Di KUHP nomor 8 tahun 2009 semua sudah diatur. Polisi tidak boleh seenaknya. Itu mengatur tentang perilaku polisi. Ya, ingat, polisi itu adalah pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Bukan juragannya masyarakat. Ingat, ya. Kemudian negara kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 bab 1 pasal 1 ayat 3 adalah negara hukum. Kalau negara hukum itu artinya segala sesuatunya ditentukan berdasarkan hukum. Dan tidak ada orang satupun yang akan dihukum tanpa melalui proses hukum. Sedangkan proses hukum itu adanya di dunia peradilan. Harusnya peradilan itu diisi oleh orang-orang yang jujur, yang bersih seperti sifat Tuhan. Harusnya diisi oleh hakim-hakim yang tidak punya niat mencuri, tidak niat serakah, mau kawin lagi, mau menyekolahkan anak di luar negeri, kalau tidak sanggup, tidak akan memaksakan diri. Ya, sehingga dia tidak perlu didatangi sama para mafia hukum. Coba Anda lihat, petani yang punya negara ini datang kepada ketua pengadilan, ketua
apa ini pansek, panitia sekretaris, panitera sekretaris, nggak bisa diketemu sama orang yang pakai cadar jepit. Tapi kalau datang yang matanya ini, ya, yang bawa koper, langsung silakan Pak. Nah, ini nggak benar Pak. Ya, ini nggak benar, tidak ada keadilan. Itulah makanya kalau ada orang yang mempersoalkan Pancasila tentang pasal 5, disitulah. Sementara seolah-olah para pengusaha ini adalah miliknya negara ini. Padahal mereka itu loh pedagang, keliling. Nenek moyang mereka nggak pernah berjuang mempertaruhkan nyawa. Kalau kita ini nenek moyangnya mempertaruhkan nyawa. Makanya kalau ada orang yang begini-begini, ya saya bukan rasis, bukan. Tapi Anda harus jujur. Jangan sok-sok mengatur mau nasionalis padahal Anda ini pendatang. Kami ini sudah tidak perlu lagi dilakukan soal nasionalismenya. Memang nenek moyang kita ini berjuang, bertarung melawan penjajah. Anda punya nenek moyang kan cuma pedagang. Silakan Anda berdagang. Saya tidak mempersoalkan, tapi jangan sampai merusak mental dan moral daripada aparatur negara milik masyarakat. Ya, ini kan memprihatinkan. Mentang-mentang banyak uang bisa, coba ada mata sipit pakai mobil dinas tentara, apa enggak mencolok itu? Saya dikriminalisasi oleh orang mata sipit itu. Dialah yang mempersponsori supaya Kejaksaan Agung merubah perkara saya. Saya tunggu Pak, tunggu ya. Mudah-mudahan kita ketemu Anda-anda ini para mafia. Saya ingat ya, saya punya background dari terminal. Ya, saya bekas anak terminal, nggak ada takut Pak. Saya ini bekas anak pasar. Merantau ke Jakarta, saya pernah tidur di bawah kolong jembatan. Yang saya ikuti bukan main-main, jenderal Pak. Tapi saya juga tidur di bawah kolong jembatan. Jadi saking rusaknya saya punya apa, siapa yang nggak kenal? Saya juga. Namun saya tidak pakai fasilitas itu Pak. Saya berjuang keras. Saya keras hidupnya, ya. Jadi ingat, saya tidak takut. Saya tidak takut untuk melawan kebenaran kecurangan. Saya akan menegakkan kebenaran, walaupun resikonya banyak yang tidak suka. Ya, saya akan menegakkan kebenaran walaupun resikonya banyak hakim, banyak jaksa, banyak polisi yang akan ngecek saya. Nanti saya akan sosial media, saya akan viralkan. Ya seperti ini. Saya viralkan, saya nggak akan berhenti. Ya, yang namanya hakim itu kalau nggak segera menyelesaikan itu saya nggak akan berhenti. Ya, yang namanya pengusaha itu yang namanya BPR Jati Lestari, ya direkturnya Deriman Sumargo, ya sama Joni Harsono, saya nggak akan berhenti. Ya, yang namanya pengacara Ananto, ya wakil ketua organisasi besar di Sidoarjo, katanya dia hebat. Nah, sekali ini, silakan laporkan saya. Anda tunggu, saya pasti akan melaporkan. Kemudian Poati, Dr. Poati, yang mencuri fotokopi jasa saya tunggu juga Anda laporkan saya. Saya tunggu, ini namanya Undang-Undang ITE. Silakan. Saya sudah pegang kuncinya. Itu sok pinter. Anda menang bukan karena Anda pinter. Menang itu karena nyogok. Ya. Kelanya nyogok. Kalau tidak nyogok, ya tidak mungkin perkara yang begitu bisa diputar sama hakim. Tolong dipahami, kita sama-sama seprofesi. Jaksa, ya, Pak Jaksa, Pak Nizar, sampai sekarang Anda tidak pernah memberitahukan saya tentang hasil kasasi itu. Pak Novan, ya, saya juga melihat tidak ada. Ya, jadi saya lihat ini memang benar-benar. Lalu kepolisian, ya, saya tidak pernah mendengarkan permintaan maaf dari Junaidi penyidik. Tidak pernah ada minta maaf dari Haris, dan Haris. Tidak ada, tunggu aja. Yang namanya Kompol Haris, kalau Anda memang perwira, ya, yang bekerja secara profesional, tunjukkan sama saya. Anda bekerja sudah profesional, tapi ingat, sampai sekarang itu masih ada di koran Anda mengatakan ijazah saya palsu. Ya, tunggu, Saudara Haris. Sampai jenderal pun saya akan kejar.
Ya, jadi jangan dikira saya akan diam. Lalu namanya Hafid, perkara Anda ini belum tuntas ya. Silakan dilimpah. Biar saya telanjangi semua soal undang-undang ITE. Kemudian saya juga minta kepada kepolisian periksa orang yang saya sebut ini tadi. Ya. Tolong kepolisian periksa yang namanya Kompol Haris. Sekarang mungkin sudah naik pangkatnya, dia sekarang di Polda Jatim. Lalu kemudian yang namanya Heri, Kanit. Lalu Hafid, Kanit juga. Ya. Lalu yang namanya apa? Junaidi. Ya. Dia itu yang pergi ke Jakarta mencari-cari. Jadi dia benar-benar getol, mereka getol. Akhirnya saya juga mau tanya kepada kepolisian. Mereka itu melegalisir ijazah, fotokopi ijazah saya tanpa membawa aslinya. Boleh enggak? Karena enggak boleh dan saya sudah pernah melapor ke Propam tapi nggak ditanggapi, nggak ada tindak lanjutnya. Saya akan bersuara terus. Terserah. Saya akan bikin rame. Sekarang sosial media sudah rame, Pak. Sudah bukan zaman dulu. Ya, kemudian jadi perkara-perkara yang kami sudah proses tapi tidak ada tanggapan baiknya, saya akan bersuara di mimbar Mahkamah Kebenaran. Dan beban bagi saya supaya nggak terjadi fitnah, saya akan silakan Anda boleh. Kalau Anda memang benar-benar punya hukum yang tidak berdasarkan undang-undang, silakan Anda pakai, datang jemput saya. Ya, kemudian saudara jaksa. Ya, jaksa datang di Surabaya. Ya, tapi sekarang ini yang ada di Surabaya tinggal yang bernama Imam. Ya, saudara Imam jaksa datang di Surabaya. Ya, itu sampai sekarang masih menyandra barang hak masyarakat. Ini dari kasih datunya yang bernama Arjuna. Saudara Arjuna sekarang ini sudah berada di Jaksa Agung. Jaksa Agung. Ya, Arjuna itu. Halo Pak Arjuna. Halo Pak Jaksa Agung. Ya, saya sebutkan tadi, tolong supaya tidak menjadi fitnah. Saya capek menyebut oknum. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan. Pak Jaksa Agung ingat. Ya, Pak Jambas ingat. Saya sudah sebut tadi itu. Kalau Anda tidak segera menanggapi dan tidak segera memproses, saya akan nyebut terus. Yang rusak bukan saya. Saya sudah terlanjur rugi, ya. Nah, kemudian ya, jaksa yang namanya Kasih Pidum Kejari Sidoarjo bernama Joko. Nah, Pak Joko ya, Pak Joko. Nah, Anda ini agak sedikit preman. Saya kepengen tahu, ya. Pak Joko, Anda yang mengkriminalisasi saya, yang memberi petunjuk kepada kepolisian supaya ijazah saya dilegalisir, padahal aslinya ada sama saya. Ya tolong, ya mari kita buka-bukaan. Kemudian Bapak, ya pelapor daripada perkara Undang-Undang ITE adalah Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo yang saat itu. Bukan yang saat sekarang. Bapak itu melaporkan saya melalui pegawainya yang bernama Jito. Ya, Jito itu melaporkan saya hanya dengan berdasarkan surat tugas. Saya nggak tahu, Pak Jito itu kata sarjana hukum, bahkan S2. Kok bisa gitu loh? Nggak memberi masukan kepada bosnya bahwa Pak, pidana nggak bisa dikuasakan, nggak bisa pakai surat tugas. Saya dilaporkan dan saya sekarang jadi tersangka. Apa itu benar? KUHAP nggak bilang begitu. Di KUHAP itu menerangkan kepada mereka yang mengalami kerugian, yang menjadi korban, mengalami kerugian, itu boleh melapor, boleh mengadu. Nah, ini yang melaporkan ini bagaimana modelnya? Ya, jadi sekali lagi, ya kita coba belajarlah,
Hukum tadi masih ada tentang perkaba, benda apa saja yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dimasukkan. Siapa pelakunya dan siapa korbannya dan siapa saksinya terkait tindak pidana. Nggak boleh orang melapor suka-suka. Ya, kemudian kapan peristiwa tindak pidana itu terjadi? Ini yang kadang-kadang miris, Pak. Kita miris. Penyidik sudah dibekali KUHP, ya, sudah dibekali Perkap nomor 8 tahun 2009, sudah dibekali dengan Perkaba nomor 3 tahun 2014, sudah dibekali dengan Perkap nomor 6 tahun 2019, tapi nggak dibaca. Berhenti saja jadi polisi. Kalau peraturan Kapolri tidak bisa diikuti, ya, bagaimana mungkin, ya, Anda tidak patuh kepada perintah atasan, tidak patuh pada perintah undang-undang yang dilahirkan atasan. Jadi saya rasa itu. Kemudian cobalah para penyidik itu yang benar, ya, yang benar memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ingat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, bukan eksekutor daripada masyarakat. Jadi harap dipahami itu. Dan saya minta kepada orang-orang pintar di luar sana yang selalu mengatakan saya ahli hukum, saya ini profesor, saya ini doktor. Maaf Pak, substansi yang harus Anda ajarkan kepada masyarakat adalah seperti ruang lingkup berlakunya undang-undang itu di mana? Di pasar, di jalan, atau di kamar WC. Substansi daripada ruang lingkup berlakunya undang-undang itu adalah di peradilan umum. Para profesor goblok, tolol, dungu, ya, kenapa nggak pernah diajarin gitu? Kemudian apa? Kekuatannya ini, kekuatan daripada peradilan itu apa? Peradilan itu adalah memproses semua yang namanya apa? Semua perkara diproses di peradilan berdasarkan tata cara. Ya itu aja diajarkan. Tata cara itu untuk menghukum orang, memvonis orang, memproses orang kan sesuai tata cara. Apa hukum acara? KUHP. Kemudian apa? Selalu dibicarakan bahwa polisi, jaksa, dan hakim harus tunduk pada dan tidak boleh keluar dari KUHP. Ketika itu apa? Jangan bilang nggak adil, tapi nggak sah. Kalau tidak sah, jadi batalkan putusannya. Itu aja. Tapi mereka itu masih berkutak beginilah, formilnya begini, materinya begini. Aduh. Kalau saya dengar itu, saya baru belajar berapa minggu ini. Saya baru menguasai minggu ini, berapa bulan ini. Saya baru memahami, belum ada juga 1 tahun, ya, belum. Tapi saya mohon maaf dengan profesor-profesor itu yang berpolitik sekarang, maaf, ya, gak ada apa-apanya. Anda nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa ngajarin masyarakat. Anda hanya bisa minterin. Kalau jadi saksi ahli bayaran. Ya, bukan ahli hukum, tapi ahli bayaran. Siapa yang bayar, Anda akan memberikan nama. Dosa. Ilmu Anda digunakan untuk mencurangi orang. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kepada yang tersinggung, saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud menyinggung semua orang, tapi saya bermaksud mengungkapkan fakta ini karena saya pernah jadi korban. Dan semuanya kalau mau dibawa ke proses persidangan, saya punya buktinya. Semua yang saya sebutkan tadi ada bukti, ya, tidak ada yang tidak punya bukti. Saya akan beberkan, makanya siap-siaplah. Semua perkara yang saya tangani, saya akan buka kartunya semua. Oke, ya, sekali lagi saya mencintai Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya mencintai Kejaksaan Negara Republik Indonesia, saya mencintai para hakim-hakim. Saya tahu banyak polisi, masih banyak polisi yang bersih. Saya tahu masih banyak jaksa yang bersih, yang dan baik. Saya tahu masih banyak hakim yang bersih dan baik, tapi kalah dengan mafia. Ya, jadi yang saya sebutkan tadi, yang saya bilangin goblok, yang saya bilangin tolol, yang saya bilangin dungu, yang saya bilangin bego, itu adalah mereka-mereka yang sudah
menggelapkan memperdagangkan undang-undang yang telah menyengsarakan masyarakat. Jadi bukan semuanya, bukan. Ya. Kemudian para profesor yang tidak mengajarkan kepada masyarakat, itu juga saya bilangin itu. Jadi mohon maaf ya. Saya bukan profesor, saya ini cuma S1 ya. Saya bukan orang pintar, tapi saya kebetulan memahami substansinya ya. Sekarang ini, selama ini banyak masyarakat yang dihukum belum tentu bersalah. Nah, saya sudah temukan masyarakat yang dihukum belum tentu bersalah karena penyidik tidak memperhatikan KUHP, tidak memperhatikan Perkap nomor 8 tahun 2009, tidak memperhatikan Perkaba dan tidak mengamalkannya, serta Perkap nomor 6 tahun 2019. Oke, akhirnya kita harus akhiri pertemuan di sini. Kita akan ketemu di waktu yang akan datang ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Maafkan saya, ampuni saya ya, dan saya tidak punya maksud untuk melecehkan. Kata-kata jujur, nasihat jujur memang tidak enak didengar. Tapi kapan lagi saya bisa ungkapkan kalau bukan ini? Ya, salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran, equality before the law. Terima kasih.